Pak Marjuki, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Skor kami cabut dan rapat kami nyatakan terbuka untuk umum. Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPR RI yang berhadir, juga yang sangat kami hormati calon anggota LPSK atas nama Bapak Dr. Marjuki, BJIP, MSI. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kehendaknya jualah kita dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon anggota LPSK tahun 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Marjuki dalam hal ini sebagai calon anggota LPSK periode 2024-2029 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum dimulai uji kelayakan calon anggota LPSK, pimpinan menyampaikan beberapa hal. Pertama, alokasi waktu uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota LPSK paling lama 60 menit, termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Kedua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon anggota LPSK paling lama 5 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Ketiga, setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon anggota LPSK menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian pengantar kami. Selanjutnya kami serahkan kepada calon anggota LPSK untuk menyampaikan pokok-pokok makalah yang waktunya kami siapkan 10 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih. Saya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok pikiran melalui makalah yang telah saya buat dengan tema atau judul Fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap whistleblower dan justice kolaborator sebagai salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun saya menyadari karena waktu yang sangat singkat dalam pembuatan makalah yang saya buat ini jauh dari sempurna. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ada dua hal yang secara garis besar menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini. Pertama, undang-undang ini dibentuk untuk menyempurnakan proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian, meskipun perannya sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana. Kedua, undang-undang ini dibentuk dengan semangat menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, sehingga perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi setiap orang yang melihat, mengetahui, mengalami, dan menemukan dan melaporkan suatu bukti yang dapat membantu mengungkap tindak pidana. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, telah memberikan pengaturan terhadap perlindungan saksi dan korban sekaligus membuktikan bahwa negara telah memberi komitmen untuk bersikap, menghormati, melindungi, dan memberikan pemenuhan terhadap hak dan kepentingan saksi dan korban tindak pidana. Terdapat 3 besaran tugas substantif yang dimiliki oleh SPK berdasarkan undang-undang tersebut. Yang pertama, memberikan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Kedua, memberikan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikologis
dan psikososial, serta memfasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana. Salah satu perubahan Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah subjek terlindung menjadi meliputi korban, meliputi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan saksi ahli. Saksi pelaku atau justice collaborator dan pelapor atau whistleblower dalam tindak pidana korupsi menjadi salah satu prioritas yang dapat diberikan perlindungan oleh LPSK dengan pertimbangan bahwa whistleblower dan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi berpotensi menerima ancaman terhadap nyawanya, menghadapi gangguan di tempat kerja, ancaman pembalasan tersembunyi, penurunan jabatan atau tindakan serupa. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana peran LPSK dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator tersebut. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, akses terhadap keadilan adalah jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum. Oleh karena itu, tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menghargai hak-hak dasar saksi dan korban, mencegah dan atau menghilangkan dampak dari akibat tindak pidana. Prinsip dasarnya adalah setiap orang yang merupakan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan atau ahli dalam ruang lingkup perkara pidana, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan itu berhubungan dengan tindak pidana, berhak memperoleh perlindungan berdasarkan keputusan LPSK. Bahkan termasuk keluarga maupun harta bendanya juga berhak memperoleh perlindungan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur dan memberikan jaminan perlindungan kepada whistleblower dan justice collaborator dan dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Untuk whistleblower harus memenuhi syarat tentang apakah sifat pentingnya keterangan pelapor dan tingkat ancaman yang membahayakan jiwa pelapor. Sedangkan untuk justice collaborator harus ditelaah apakah tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana tertentu atau prioritas LPSK, sifat pentingnya keterangan saksi pelaku untuk mengungkap tindak pidana, bukan pelaku utama dalam perkara yang diungkap, bersedia mengembalikan aset yang didapat dari kejahatan dan adanya ancaman fisik maupun psikis yang secara faktual maupun potensial terhadap diri saksi pelaku maupun keluarganya. Nah, bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada whistleblower maupun justice collaborator? Ada beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan. Yang pertama, dengan memberikan pemenuhan hak prosedural yang meliputi pemberian keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan menjerat, fasilitasi penerjemah, pemberian nasihat hukum, dan pendampingan saat menyampaikan keterangan atau kesaksian di persidangan atau setiap tahapan proses peradilan pidana. Kedua, perlindungan fisik. Ketiga, perlindungan hukum. Karena pelaku atau terlapor korupsi pada umumnya memiliki kuasa untuk melaporkan balik terlindung atas tuduhan atau keterangan palsu. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memastikan pelapor tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan yang akan sedang atau telah diberikan, kecuali laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Pak Marzuki, kami ingatkan 2 menit lagi. Baik, kami akhiri presentasi kami. Kami ingin menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan proses yang kompleks, melibatkan multisektor. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan tata kelola LPSK agar lincah, efektif, dan kooperatif melalui penajaman secara strategis pada aspek hard elemen dan soft elemen. Aspek hard elemen yang saya maksud adalah
elemen-elemen yang bersifat tangible dapat diukur seperti struktur organisasi, kebijakan, standar prosedur operasional, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Sedangkan aspek sub-elemen merujuk pada elemen-elemen yang bersifat intangible atau sulit diukur, seperti budaya organisasi, etika kerja, kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi. Demikian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Marzuki yang kami hormati, kita telah mendengarkan paparan beliau, pokok-pokok makalah yang telah disampaikan oleh calon anggota LPSK. Selanjutnya kepada kawan-kawan, kami persilahkan kepada anggota Komisi 3 untuk melakukan pendalaman. PDIP silahkan. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, yang saya hormati Bapak Marzuki. Saya tertarik dengan yang disampaikan Bapak terakhir tadi, Pak, soal perlindungan terhadap whistleblower. Setahu saya, Pak, kalau whistleblower itu hubungannya mungkin kalau misalnya dengan KPK, maka dia akan dilindungi oleh KPK. Kalau dengan polisi sama jaksa saya belum tahu. Nah, sejauh mana hubungan LPSK dengan lembaga yang melindunginya sebelum LPSK terhadap whistleblower itu? Sampai sejauh mana gitu maksud saya. Karena whistleblower tentu sangat dilindungi oleh karena dia biasanya yang memberikan informasi-informasi kalau misalnya dengan KPK ya terkait dengan korupsi yang kadang-kadang juga menyangkut keselamatan pribadi dan keluarganya gitu. Saya yakin kalau dia lapor ke institusi seperti KPK, pasti KPK juga akan melindungi whistleblower itu. Sehingga ini saya ingin tahu bagaimana kalau di dalam pikiran Bapak hubungannya nanti kalau ada whistleblower yang juga dilindungi oleh lembaga hukum seperti KPK itu. Mekanismenya seperti apa yang ada dalam bayangan Pak Marzuki ya, berhubungan dengan lembaga seperti KPK itu. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Johan, selanjutnya kami persilahkan Pak Taufik, silakan. Baik, terima kasih pimpinan Pak Marzuki, ya, saudara calon. Kalau saya melihat latar belakang saudara, ini kan saudara banyak di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya. Karena itu saya akan bertanya sesuai dengan pengalaman saudara, ya paling tidak terkait dengan irisan isu antara perlindungan saksi korban dengan tugas-tugas di pemasyarakatan. Nah, Indonesia kan sudah meratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Punishment or Treatment, ya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan. Nah, salah satu hal yang disoroti adalah terkait dengan penyiksaan-penyiksaan yang terjadi di rutan dan di lapas. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ya, ini adalah isu dunia di mana rutan dan lapas, detention places dan prison, yaitu menjadi tempat yang paling potensial untuk terjadinya penyiksaan dan tempat yang paling rumit untuk penegakan hukumnya. Nah, karena itulah maka dibuatlah optional protokol untuk Convention Against Torture tersebut. Nah, Indonesia belum meratifikasinya. Nah, optional protokol ini memberikan peluang bagi special rapporteur ya untuk melakukan visit, ya kunjungan ke tempat-tempat penahanan ataupun juga penjara-penjara. Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya, bagaimana pandangan saudara calon ya terkait dengan optional protokol
ini yang memberikan kewenangan bagi special rapporteur untuk mengunjungi ya rutan dan lapas dalam kaitannya agar kita bisa memberikan kepastian hukum bahwa tidak terjadi penyiksaan dan penegakan hukumnya bisa berjalan, termasuk juga perlindungan saksi dan korbannya ketika terjadi penyiksaan di dalam rutan dan lapas. Apakah Indonesia membutuhkan juga optional protokol ini? Dan kemudian jika kemudian Indonesia meratifikasi optional protokol ini, ya, apakah itu juga akan banyak bisa membantu LPSK dalam rangka melindungi saksi dan korban untuk kasus-kasus penyiksaan khususnya yang terjadi di rutan dan di lapas ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Baik, selanjutnya sebelah kiri kami persilahkan fraksi Golkar, siapa yang mewakili? Ya. Siap, yang mana ya? Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 dan juga yang saya hormati Bapak Marjuki. Dalam makalah yang disampaikan Bapak menyebutkan bahwa dalam konteks aspek soft element merujuk pada elemen-elemen yang bersifat intangibles dan sulit diukur seperti budaya organisasi, etika kerja, kepemimpinan, komunikasi dan kolaborasi antar anggota LPSK. Merujuk apa yang Bapak sampaikan, apabila sulit diukur, lalu bagaimana kemudian menentukan sejauh mana aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik. Mohon penjelasannya Pak. Dan riwayat Bapak yang cukup lama di Kementerian Hukum dan HAM, apa terobosan yang ingin Bapak lakukan apabila seandainya Bapak terpilih menjadi anggota LPSK berdasarkan modal yang Bapak punya tersebut? Terima kasih pimpinan. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Gerindra, ada? Enggak ada. PKB juga enggak ada ya. Partai Demokrat enggak ada. PKS silakan. Silakan PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, saudara calon yang kami hormati, terkait dengan makalah yang saudara calon sampaikan soal whistleblower, yaitu peniup peluit ya. Dalam pengamatan saudara calon, selama ini bagaimana sebenarnya posisi daripada whistleblower tersebut? Ya. Tentu saja saudara calon mengikuti perkembangan dan dinamika di LPSK ya, terkait peran LPSK melindungi whistleblower tersebut. Jadi dalam kenyataannya seperti apa begitu ya, dalam kenyataannya ini kan yang diatur dalam undang-undang. Nah, dalam kenyataannya seperti apa? Yang kedua, menurut saudara, isu apa saja yang mencuat atau katakan yang kritis di LPSK? Misalnya apakah isu kelembagaan misalnya, atau isu pelayanan, ya, atau isu sumber daya manusia, atau isu komunikasi antar lembaga LPSK dengan lembaga-lembaga lainnya. Menurut saudara di antara isu-isu itu, ya, isu mana yang paling krusial yang harus diselesaikan oleh LPSK untuk periode yang akan datang? Ya. Tentu saudara bisa melihat itu, ya, terutama isu pengaduan dan layanan. Ya. Dan yang terakhir, seperti yang disampaikan oleh kolega-kolega saya sebelumnya, bahwa rekam jejak saudara itu tidak pernah ditemukan dalam konteks perlindungan saksi dan korban.
Nah, karena itu motivasi apa yang paling besar yang ada dalam diri saudara calon sehingga kemudian tertarik untuk menjadi bahagian dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Dari 3 hal itu yang saya tanyakan, ya mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang singkat dan tepat dari saudara calon. Terima kasih Ketua Rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Dede, masih ada yang tanyakan? Terima kasih pimpinan dan beserta anggota Komisi 3 yang hadir pagi ini. Pak Dr. Marzuki, langsung saja saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang sistem tata kelola LPSK saat ini. Apakah sudah efektif? Mohon diberi pandangan Bapak. Dan apabila Bapak terpilih menjadi anggota LPSK, inovasi apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki sistem tata kelola LPSK dalam upaya yang terbaik? Terima kasih, Pak. Baik. Terakhir Pak Supri, mungkin ada yang menanyakan, silakan. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 saya hormati, Pak Marzuki saya hormati. Ada satu hal yang menjadi tanda tanya bagi kita sebenarnya, tetapi itu terbentur dalam sebuah regulasi sebenarnya, yaitu pemenuhan hak-hak korban terorisme itu baik keluarganya, karena ada undang-undang teroris yang mengaturnya. Itu agak sulit pemenuhan dalam bentuk pendekatan waktunya. Ada batas waktu yang ditentukan. Saya mau mengajak kepada Pak Marzuki, kira-kira kalau kita berpikir tentang sebuah aturan maka ini lewat. Tapi kita berbicara tentang hak daripada ahli waris korban misalnya, maka ini bisa kita pikirkan bagaimana cara mensiasati sebuah aturan yang ada dengan melahirkan aturan yang baru yang bisa memberikan kesempatan hak-hak pemenuhan daripada ahli waris korban terorisme itu. Kira-kira itu bayangannya. Saya hanya mengajak Pak Marzuki untuk memikirkan solusi kira-kira ketika Bapak nanti menerima pengaduan-pengaduan, menerima permintaan perlindungan korban atau ahli warisnya, bahwa di situ ada hak yang mesti didapatkan tetapi dia tidak didapatkan karena ada undang-undang yang mengatur tentang waktu, yaitu di undang-undang terorisme. Nah, kira-kira itu bagaimana cara menghadapi seperti itu, Pak Marzuki. Saya kira itu, Pak Marzuki. Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilahkan Pak Marzuki, mungkin ada yang ingin disampaikan atas pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan. Silakan Pak Marzuki. Baik, terima kasih pimpinan. Cukup banyak juga nih pertanyaan buat saya ya. Baik, saya akan memulai dari pertanyaan Pak Teddy tentang motivasi tadi. Saya memulai menjadi pegawai negeri sipil ini sebagai petugas lembaga pemasyarakatan karena saya berkesempatan mengikuti pendidikan di Akademi Ilmu Pemasyarakatan pada saat itu. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan LPSK ini seperti atau sangat dekat sebetulnya hubungannya. Bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut di sana unsur dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertanyaannya kan kemudian kok selama ini
PNS dari Kementerian Hukum Asasi Manusia itu tidak ada yang pernah menjadi anggota LPSK ya, kecuali periode pertama yang waktu itu tidak melalui seleksi semacam ini. Bukan berarti tidak ada yang mengikuti mendaftar, tapi mungkin karena kompetisinya yang luar biasa untuk menjadi anggota LPSK ini, akhirnya tidak ada kesempatan bagi teman-teman saya di Kementerian Hak Asasi Manusia. Hari ini saya beruntung, dari pertama kami mengikuti seleksi adalah 13 orang dan saya salah satunya yang beruntung bisa pada tahap terakhir ini. Tentu harapan saya ini menjadi pertimbangan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 memberikan kesempatan kepada saya. Saya menyadari bahwa menjadi anggota LPSK adalah tentang peran untuk membawa perubahan atau menghasilkan perubahan yang lebih baik. LPSK sebagai instrumen perubahan memiliki tugas yang sangat penting di dalam mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap keadilan, termasuk tentu saja para saksi dan korban tindak pidana. Saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman saya sebagai PNS di Kementerian Hak Asasi Manusia dapat memberikan nilai tambah bagi LPSK di dalam melakukan perubahan, di dalam melakukan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Kira-kira itu motivasi saya melamar menjadi anggota LPSK. Nah, saya mulai dari mana nih menjawabnya? Tapi saya mencoba inovasi apa yang atau terobosan apa yang harus dilakukan ketika saya diberi kesempatan untuk menjadi anggota LPSK. Dalam perjalanan LPSK yang sudah 15 tahunan ya, berdiri sejak tahun 2008, sudah banyak prestasi, sudah capaian yang dilakukan oleh LPSK di dalam program-program perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Namun memang masih banyak tantangan, masih ada tantangan yang dihadapi di dalam memaksimalkan, mengefektifkan program perlindungan saksi dan korban tindak pidana tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan sumber daya manusia atau personel LPSK. Dalam laporan tahunan LPSK tahun 2023, ada peningkatan jumlah permohonan perlindungan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mencapai 200% lebih. Yang tadinya sekitar 2000-an, tahun 2022 itu bisa mencapai 7.000 permohonan perlindungan. Dibandingkan dengan sumber daya manusia yang ada atau personil LPSK yang ada, maka perbandingan antara jumlah permohonan, jumlah pemohon dan jumlah SDM ini sangat timpang, sehingga mempengaruhi performa dari kinerja SDM itu sendiri. Lebih-lebih di dalam melakukan penelaahan dan sampai pada keputusan apakah seseorang itu dapat dikategorikan sebagai terlindung, dibatasi oleh undang-undang. Yang kedua, saya lanjutkan, maka memang meskipun klasik,
menurut saya harus ada penambahan secara kuantitas dari personel LPSK ini. Yang kedua, peningkatan kualifikasi. Petugas perlindungan LPSK itu tidak hanya diharapkan untuk mampu mengamankan saksi maupun korban, tapi juga harus mampu menjamin bahwa saksi dan korban mau memberikan kesaksiannya, mau kesaksiannya menjadi alat bukti dalam satu proses peradilan. Kualifikasi ini menjadi penting. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi bagi petugas LPSK, personel LPSK menjadi sangat penting. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Teddy, apakah ini akan efektif ketika SDM itu disentuh dengan peningkatan kualifikasinya akan lebih efektif dalam melaksanakan program-program perlindungan saksi dan korban. Nah, yang kedua terkait dengan koordinasi. Ini juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Kemampuan atau membangun sebuah koordinasi dengan berbagai unsur. Saya ingin mengatakan bahwa ada satu bentuk koordinasi dengan pendekatan pentaholik. Pendekatan yang melibatkan atau bentuk kolaborasi yang melibatkan antara kerjasama pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Menurut saya, kolaborasi dengan melibatkan banyak unsur yang berbeda, ini akan memberikan pemahaman lebih terkait dengan fungsi-fungsi perlindungan saksi dan korban. Akademisi misalnya, melalui pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki dari unsur akademisi akan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan isu-isu kejahatan maupun isu-isu perlindungan saksi dan korban. Pihak swasta misalnya akan bisa memberikan kontribusi karena pihak swasta memiliki sumber daya dan juga pengalaman operasional yang lebih. Dari masyarakat sipil maupun media bisa memberikan pemberdayaan langsung kepada saksi dan korban atau memberikan advokasi langsung kepada saksi dan korban. Itu salah satu keunggulan dari kolaborasi dengan pendekatan pentahelik. Nah, menurut saya yang perlu juga dikuatkan adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satu hambatan yang dijumpai di dalam memastikan bahwa orang itu bisa menjadi terlindung atau tidak adalah letak geografis kita atau kondisi geografis kita yang sangat luas. Oleh karena itu, kolaborasi kerjasama dengan pemerintah daerah menjadi sangat efektif untuk membangun pemahaman sekaligus efektivitas dari pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban. Karena kita tahu setiap daerah memiliki potensi yang bisa menjadi sumber daya bagi LPSK untuk membangun tusi LPSK yang lebih baik ke seluruh wilayah.
Indonesia yang kita cintai ini. Yang berikut juga penguatan terhadap mitra. Dalam hal ini adalah aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum. Dalam laporan tahunan tahun 2003 LPSK, di sana juga masih tersisa hambatan-hambatan teknis yang dialami selama proses penetapan terlindung. Misalnya seperti dalam kelengkapan dokumen, dalam komunikasi antara petugas LPSK dengan aparat penegak hukum melalui komunikasi digital. Ini juga hambatan-hambatan teknis yang di dalam laporan tahunan LPSK atau DPK itu menjadi hambatan yang dirasakan efektivitas dari perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu menurut saya yang perlu juga dikuatkan adalah komunikasi LPSK dengan aparat penegak hukum, dengan salah satunya adalah membentuk forum komunikasi antara LPSK dengan keanggotaan para unsur dari lembaga penegak hukum dan instansi terkait tentunya. Yang kedua, pelatihan terpadu antara LPSK dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Satu praktek baik yang sudah dilakukan di lingkungan penegak hak asasi manusia adalah pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak, yang saya dalam beberapa tahun, 3 tahun lebih, saya memimpin dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hak Asasi Manusia itu, kita sudah memperoleh satu bukti bahwa pelatihan terpadu itu ternyata bisa membangun persamaan persepsi yang sangat luar biasa. Chemistry para alumni pelatihan itu begitu terbangun ketika mereka pelatihan dan setelah pasca pelatihan. Dan ini sangat efektif di dalam menyelesaikan perkara-perkara anak. Saya kira itu beberapa yang perlu dilakukan, dan termasuk tentu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang sudah sangat masif ini. Sekali lagi dari laporan tahunan tersebut, terbesar pemohon menyampaikan permohonan itu melalui langsung datang ke LPSK. Kedua melalui email, dan berikutnya adalah WhatsApp dan aplikasi. Saya kira ini perlu juga dikembangkan ke depan. Bagaimana membangun platform digital terkait dengan permohonan perlindungan saksi dan korban. Tentu dengan mempertimbangkan aspek keamanan, sehingga saksi dan korban atau pemohon saksi dan korban ini betul-betul yakin bahwa melalui aplikasi atau platform aplikasi digital ini, informasi yang disampaikan sangat terjamin keamanannya. Syukur-syukur ke depan melalui aplikasi digital ini, LPSK mampu membangun aplikasi yang dapat mensinergikan, mengintegrasikan dengan manajemen kasus misalnya. Atau bahkan mungkin bisa membangun aplikasi digital yang bisa dihubungi setiap saat, 24 jam oleh saksi atau korban yang ingin melaporkan kepada LPSK. Saya kira dengan upaya seperti itu atau pemanfaatan teknologi seperti itu, maka pelayanan kepada masyarakat, khususnya saksi dan korban yang ingin memperoleh perlindungan kepada saksi, kepada LPSK, akan semakin lebih terlayani dengan baik. Saya ingin menjawab terkait dengan
isu yang disampaikan oleh Pak Taufik tentang penyiksaan di dalam rutan yang memang sampai hari ini Pak, saya menjadi betul terakhir terjadi di LP kelas 2A narkotika Jogja. Itu sangat menjadi trending topik di media sosial yang juga bapak-bapak anggota dewan ada yang juga sempat mengunjungi ke sana. Direktorat Tindak Pemasyarakatan itu sesungguhnya sudah mencoba meningkatkan kualitas para petugasnya. Sudah cukup lama sebetulnya. Sejak 2010, Dirjen Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah bekerja sama dengan maaf saya lupa, untuk bagaimana memberikan pemahaman penguatan terhadap para petugasnya terkait dengan tindak kekerasan terhadap tahanan maupun narapidana. Melalui standar minimum rules yang sudah menjadi pedoman bagi seluruh negara termasuk Indonesia, internalisasi standar minimum rules itu sudah dilakukan sejak lama. Persoalannya memang dalam implementasinya seringkali dalam konteks pengawasan atau tata kelola lapas rutan ini belum terjadi satu kesinambungan yang terus-menerus. Sehingga ketika seorang kepala rutan, kepala lapas itu membangun sistem yang baik, begitu diganti belum tentu itu berkelanjutan. Sehingga hal-hal semacam inilah sebetulnya kasus kasuistis terjadi penyiksaan-penyiksaan atau perlakuan-perlakuan yang tidak manusia terhadap tahanan dan narapidana. Dalam kaitan dengan fungsi perlindungan saksi dan korban, saya ingin menyampaikan bahwa dalam paradigma undang-undang pemasyarakatan yang baru, atau bahkan kalau kita bicara tentang kitab undang-undang hukum pidana yang baru, dengan paradigma restoratif justice dan rehabilitasi, benang merah antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan LPSK ini sangat kental. Artinya ketika kita bicara reintegrasi sosial, ketika bicara rehabilitasi kepada narapidana, maka tidak terlepas dari posisi korban yang harus juga disiapkan. Oleh karena itu di dalam MOU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan LPSK, salah satu ruang lingkup yang disasar adalah bagaimana penanganan tahanan narapidana di rutan maupun di lembaga pemasyarakatan. Terkait dengan pertanyaan bagaimana lembaga yang selama ini memberikan perlindungan kepada whistleblower. Saya pikir fungsi koordinasi Pak yang menjadi penting di situ. Bapak dulu saya suka ingat mengatakan koordinasi itu mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Memang itu Pak menurut saya, sehingga dengan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga yang punya fungsi melakukan perlindungan kepada saksi dan korban seperti yang tadi Bapak sampaikan LPSK misalnya, KPK misalnya, maka dengan lahirnya undang-undang ini atau berlakunya undang-undang ini, sinergi itu harus dilakukan. Mungkin masih sangat segar dalam ingatan kita ketika menghadapi kasus Sambo, tempat si saksi pelaku itu tidak ditentukan oleh LPSK sendiri, tapi atas sinergi antara Polri dengan LPSK. Saya pikir
peralihan semacam itu memang harus dilakukan karena LPSK sendiri meskipun saya dengar sudah membangun satu tempat untuk melakukan rehabilitasi, pelatihan kepada saksi dan korban, saya pikir koordinasi itu menjadi sangat penting sehingga dimanapun tempat, yang penting adalah bagaimana undang-undang ini menjamin kepada whistleblower untuk memperoleh perlindungan. Saya pikir itu, Pak. Demikian Pak Pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Marjuki. Tanya jawab telah selesai dan selanjutnya kami persilahkan Bapak untuk menandatangani surat pernyataan yang telah kami siapkan. Silakan. Baik, selanjutnya kami persilahkan calon SP. Tanda tangan.